Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar, maka setengah masalah dari bangsa ini insya Allah tuntas. Kalau hukumnya bagus, maka segala aspek kehidupan masyarakat akan bagus juga. Misalnya di bidang sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan, dan ekonominya. Prioritas pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan konsistensi dalam implementasi penegakannya, memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi, serta memberi perlindungan kepada masyarakat. Dalam pembangunan politik, negara kita menganut demokrasi, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam implementasinya, demokrasi membutuhkan nomokrasi. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, sedangkan nomokrasi adalah kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa nomokrasi akan anarkis, sementara nomokrasi tanpa demokrasi akan sewenang-wenang. Sehingga keduanya harus berjalan seiring dan seimbang. Demokrasi Selamat sore Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore Bung Meldi Rendra. Jadi ada Apa orang nih? punya Topik nasib Bung Firdaus yang udah di ujung gitu nasibnya, tapi tidak tidak mendapatkan itu, dan orangnya tetap semangat gitu ya, tetap berusaha dan tetap berkomit. Nah itulah kita bicara sekarang ini Pak Mahfud ya. Pak Mahfud ini kan ini orang nggak ada matinya, Pak Firdaus, Bung Firdaus ya, nggak ada matinya nih. Jadi kalau dia kemarin kan udah mau jadi cawapres ya, udah mau wapres nggak jadi gitu ya. Kemudian di zamannya SBY juga dia berkali-kali itu dicalonkan menjadi menteri, itu juga nggak jadi. Akhirnya dia cuma dapat MK ya waktu itu ya. Dan Iya, betul. dia tetap sebagai orang politik tulen gitu ya, dia tetap di garis politiknya ini. Ini ya, hari ini kita bahas tentang Pak Mahfud dengan komitmen dia terhadap demokrasi, komitmen dia terhadap hukum, komitmen dia untuk perubahan bangsa gitu ya, yang tidak pernah padam, Bung Firdaus. Iya, ini menarik ya kalau melihat garis tangan seorang Pak Mahfud MD ya. Jadi seorang yang mulai muncul ketika eranya Pak Gus Dur ya, Bung Gus Meldi Dur. ya, kalau tidak salah ya. Jadi Menteri Pertahanan, kemudian Menteri Kehakiman di eranya Pak Gus Dur, ya di era gonta-ganti kabinetnya Pak Gus Dur kan banyak sekali waktu itu gitu ya. Jadi satu orang tuh bisa 2 posisi atau 3 posisi di eranya Pak Gus Dur. Dan di situ terlihat sekali bagaimana seorang Pak Mahfud MD ya, berangkat dari dosen ya, akademisi ya, dosen Universitas UI ya, pakar hukum gitu ya, kemudian berasal dari Madura, dan itu yang membentuk karakter Pak Mahfud juga yang agak keras tugas. Jadi kalau istilahnya adu tarik urat gitu ya, Pak Mahfud uratnya keras gitu. Jadi dia tidak mudah digertak begitu. Dan perjalanan politik seorang Pak Mahfud MD gitu ya, selain menjadi menteri di awal pasca reformasi, kemudian sempat juga menjadi anggota DPR dari PKB gitu ya. Walaupun tidak lama, saya pikir mungkin setelah itu tidak aktif lagi, kemudian akhirnya menjadi di Mahkamah Konstitusi MK 2008 sampai 2013. Dan di pasca di MK sebenarnya posisinya cukup, bintang Pak Mahfud cukup terang menurut saya gitu ya. Karena banyak posisi, banyak hal yang bisa artinya kita bisa gunakan dari kapasitas seorang Pak Mahfud gitu. Tapi sayangnya baru pada tahun 2019 ya, bintangnya cukup terang. Jadi sangat, saya pikir karena sudah last minute sekali pada waktu itu gitu ya. Jadi kayaknya Pak Mahfud ini akan menjadi pasangan berikutnya gitu ya, untuk menambal pasangan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu masih bingung kira-kira cawapresnya siapa gitu. Dan sudah kira-kira pada siang hari berangkat ke Gedung Juang, sudah direncanakan kira-kira dikreasikan. Kalau tidak salah gosipnya, Pak Mahfud juga sudah berangkat, sudah mempersiapkan pakaian, sudah menunggu di restoran, Bung Meldi. Saya ingat ceritanya, menunggu restoran gitu ya, tinggal tunggu telepon aja, oke berangkat TKP gitu ya. Sayangnya di last minute diberitahukan bukan Pak Mahfud, ada yang lebih senior yang mendampingi Pak Jokowi gitu. Itu kurang lebih menariknya dari perjuangan seorang Pak Mahfud MD. Ini
kalau kita bikin satu kata, satu diksi untuk Pak Mahfud ini adalah api perjuangan yang tidak pernah padam gitu, Tidak Bung pernah Firdaus ya. Jadi dia terus ya, dia tidak peduli apa yang terjadi itu, dia terus mencari ruang baru untuk memberikan pikiran, tenaganya, atau ide-ide untuk bangsa ini. Nah, ini sebuah karakter orang-orang politik yang perlu kita pelajari juga dari Mahfud ini, Pak Bung Firdaus. Jadi kita bisa menggali gimana sih menjadi seorang figur politik di Indonesia gitu ya. Kita punya orang yang ulet ya, yang kuat gitu ya, yang tidak bisa dilawan, itulah Mahfud gitu ya. Dan di Indonesia kita belum punya figur lain yang begitu kuat ya, yang begitu tahan banting gitu ya. Dan baterainya baterainya ini lama, Bung Firdaus. Ini yang Lithium yang yang perlu kita tiru dari seorang Mahfud. sebenarnya kalau kita berandai-andai ya Bung Meldi ya, seandainya pada waktu itu yang terpilih adalah Pak Mahfud MD sebagai pasangannya Pak Jokowi, walaupun tidak tahu ya apakah nanti terpilih atau tidak gitu. Karena kan kita tidak tahu. Mungkin dengan kelebihan seorang Pak Ma'ruf Amin gitu ya, artinya dia mendapatkan suara yang lebih besar dibandingkan kalau memang jadi berpasangan Pak Mahfud gitu. Tapi kalau dengan misalnya jadi dan terpilih dengan Pak Mahfud MD misalnya Pak Jokowi pada periode kedua, maka kita mendapatkan satu periode kelugasan Pak Jokowi gitu ya. Artinya seperti yang kita bicarakan dalam video sebelumnya terkait misalnya kombinasi antara Jokowi dengan Ahok atau Soekarno dengan Hatta atau yang lain begitu ya. Jadi mereka punya karakter, punya warna sendiri dan itu saling mengisi begitu. Nah, kalau itu terpilih misalnya skenario Pak Jokowi dengan Pak Mahfud di periode kedua gitu ya, maka Pak Jokowi punya power besar, punya intensitas besar dalam penegakan reformasi hukum, punya intensitas besar dalam menghadapi gitu ya politik-politik koprol dari anggota DPR misalnya gitu. Karena saya pikir Pak Jokowi kan setelah terpilih dengan Pak Ma'ruf Amin, terlepas dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya, Pak Jokowi relatif menjadi single fighter gitu. Dia hanya mengandalkan beberapa menteri gitu ya, tapi di dalam pelapis keduanya gitu, waktunya itu ya relatif karena Pak Ma'ruf kan sudah sepuh ya, sudah tua begitu. Jadi untuk semangat ketegasannya, kemudian juga terobosan-terobosannya begitu. Dan saya pikir itu yang dimiliki oleh seorang Mahfud MD begitu. Sayangnya tidak terpilih begitu. Ya. Dan kemudian menjadi Menko Polhukam di kabinetnya Pak Jokowi. Nah, Pak Mahfud ketika menjadi menteri, Menko-nya Pak Jokowi sebenarnya banyak sekali ya, kadang-kadang mengambil porsi yang saya juga posisi yang lebih besar ya. Kalau kita kaitkan dengan posisi seorang wapres ya, artinya Menko-nya cukup dominan begitu ya, dia terutama untuk sisi yang menjadi kewenangan beliau begitu. Dan kadang-kadang Pak Mahfud itu saya melihat terutama dalam beberapa periode terakhir ya, tahun-tahun terakhirnya, kadang-kadang itu terlalu melampaui, walaupun sekali lagi masih di bawah koordinasi dia misalnya. Contoh untuk satu kasus ya, Pak Mahfud aparatnya belum mengeluarkan itu, dia sudah mengatakan, oh ya ini kira-kira begini gitu ya, indikasinya begini, bahkan bicara kerugian negara, bicara aktor begitu ya. Walaupun sekali lagi untuk publik itu sangat sangat bagus begitu. Tapi di sisi lain juga mungkin itu. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh seorang Mahfud MD adalah mengakselerasi apa yang seharusnya menjadi hak publik disampaikan kepada publik begitu. Sehingga tadinya aparat yang tadinya agak sungkan, mungkin agak klemer begitu ya, agak lambat kemudian menjadi terakselerasi gitu. Jadi kalau saya lihat posisinya di Menko Polhukam itu cukup strategis, cukup pas ya dengan karakter Pak Mahfud, pernah di Menteri Pertahanan, menjadi dosen juga paham hukum gitu ya, punya saraf nyali yang cukup kuat begitu. Jadi dan itu bisa digunakan sebagai salah satu ya kartu as lah dalam menghadapi situasi-situasi yang memang dibutuhkan gitu ya, ketegasan ataupun nyali dari pemerintah. Kalau kita ketemu politisi-politisi yang seperti itu, yang keras segala macam, tapi baterainya lemah, tiba-tiba hilang gitu ya. Ini Mahfud ini baterainya memang kuat gitu ya, untuk dia bisa punya tenaga atau punya semangat gitu ya, energi yang besar sekali gitu ya. Saya menyamakan Mahfud ini kayak Mahathir di Malaysia, tapi walaupun Mahathir Perdana Menteri, tapi figur individualnya kayak Mahathir yang nggak ada matinya juga gitu ya, dan tetap berjuang untuk bangsanya. Nah, Mahfud ini juga begitu, dia berjuang untuk bangsanya, tapi
dia tidak populis, itu problemnya Pak Mahfud ya. Tidak populis, kemudian dia suka berantem sama orang. Jadi untuk konsolidasi elit itu memang rada sulit nih Pak Mahfud ini. Inilah memang kelemahan dia, tapi dia sebagai individu, sebagai manusia yang berkarakter itu sangat kuat. Ya, kalau dilihat dari sisi potensi Pak Mahfud banyak ya. Jadi keberaniannya, ketegasannya, pengetahuannya terhadap konstruksi hukum gitu. Jadi kalau kita bicara salah satu persoalan mendasar dalam bangsa Indonesia adalah bagaimana membangun budaya hukum, reformasi hukum gitu ya. Saya pikir posisinya memang ya itu kelebihan Pak Mahfud gitu. Nah, yang perlu kita mungkin lihat lebih lanjut ya Bung Meldi ya. Kira-kira dengan potensi yang seperti ini gitu, kira-kira apakah nanti gitu ya sumbangsi atau potensi seorang Mahfud MD ini masih akan dipakai lagi untuk tahun 2024 nanti gitu ya. Kalau iya bentuknya seperti apa gitu. Karena kalau kita lihat dari sisi perbincangan politik gitu ya, kasakusuk politik, survei politik, Pak Mahfud juga namanya masuk dalam bursa cawapres. Ya. Suaranya cukup tinggi walaupun tidak tinggi-tinggi amat ya, belum masuk dalam top 5 lah kalau saya katakan. Tapi kadang-kadang dia ya, tapi sekali lagi situasi kan dinamis ya, dalam hitungan bulan itu bisa didorong, bisa segala macam gitu ya. Nah, kira-kira apakah Pak Mahfud masih mencukupi peluang potensi kalau kita katakan kita punya 3 orang bakal calon presiden. Ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies gitu. Nah, kira-kira Pak Mahfud ini punya selling point atau tidak? Punya nilai lebih nggak? Paling tidak mengisi mungkin salah satu atau ketiga-tiganya, Bu. Gitu. Jadi Pak Mahfud mau kombinasi siapapun, dia akan menjadi kuda hitam, Bung Firdaus ya. Ini akan menjadi sebuah alternatif. Dan selalu di semangat zaman, Bung Firdaus, selalu ada kuda hitam yang memenangkan di Republik ini kan. Ini kan sejak zamannya Jokowi, juga Ahok ngalamin ya. Kemudian juga ada SBY yang sebagai kuda hitam gitu ya. Ada Gus Dur yang kuda hitam. Kita berharap Mahfud ini kuda hitam baru nih, supaya atmosfer politik kita, atmosfer demokrasi kita, atmosfer Indonesia berkemajuan ini berubah ya, dan terobosan itu ada di tangan Pak Mahfud. Iya, jadi kalau kita katakan dengan dengan endurance Pak Mahfud yang tidak gampang putus ya. Ini juga mungkin karena dari Madura, ya ramuan Madura mungkin ya. Jadi daya tahannya kuat begitu. Kita berharap juga, kita masih percaya sumbangsinya, ide-idenya, kemudian potensi Pak Mahfud masih banyak, masih bisa kita gali gitu ya. Walaupun ya saya tidak tahu ya, karena sekali lagi politik itu praktis ya, mereka mengatakan apakah Pak Mahfud punya daya ungkit suara atau tidak gitu. Karena kalau kita lihat memang tidak cukup populer, Pak Mahfud ini punya cukup banyak, ya mungkin punya beberapa penggemar, punya fans gitu ya, mungkin acara-acara talk show atau debat-debat hukum kayaknya Pak Mahfud banyak yang nonton. Tapi kalau kita bicara dalam sisi yang lebih populis gitu ya, kayaknya kita mesti lihat lagi gitu. Nah, artinya dengan posisi ini, paling tidak kita masih bisa berharap bahwa ide-ide atau atau sikap-sikap atau pokok-pokok pikiran seorang Mahfud MD masih bisa masuk ke siapapun gitu ya. Syukur-syukur kalaupun memang gitu ya, jalan hidupnya ya artinya naik ke level yang lebih tinggi. Tapi paling tidak, kalau saya berharap, artinya kan Pak Mahfud tidak mewakili partai kelompok apapun, begitu ya. Dia relatif bisa diterima. Artinya sumbangsih ataupun juga pemahaman, kemudian juga ide-ide, kemudian semangat cita-cita untuk perbaikan kebangsaan ini milik seorang Mahfud MD itu masih berguna untuk bangsa ini. Tinggal kira-kira siapa yang bisa menerima ini, siapa yang bisa mengartikulasikan. Karena sekali lagi, ya mungkin ya kita harus formulasikan kira-kira ide besarnya seperti apa, gitu ya, dari seorang Mahfud MD. Kemudian ini bisa cocok dalam konteks apa kepada siapa, begitu Bu Meldi. Di kelompok masyarakat sipil, Bung Firdaus, Pak Mahfud ini figur yang kuat ya. Dia di NGO, dosen ya, aktivis sosial segala macam, dia udah punya semua itu. Saya kira kalau di kelompok elit politik tidak mendorong dia, kita berharap banyak masyarakat sipil, masyarakat madani yang nanti mendorong dia untuk menjadi salah satu kandidat ya, atau pasangan gitu di situ, Bung Firdaus. Iya, memang betul gitu. Jadi kalau kita lihat mungkin di awal-awal 2000-an kita masih bicara kekuatan sipil itu cukup dominan. Tapi sekali lagi masuk ke sini gitu ya, saya juga mengalami sendiri Bu Meldi gitu, terutama dalam gerakan anti korupsi gitu. Suara masyarakat sipil itu semakin tergerus, kita hanya dianggap sebagai pelengkap saja, kita tidak punya semacam satu figur, kita tidak punya ide. Ide ini turun naik Bu Meldi gitu ya. Jadi kalau kita katakan
kita berharap dari masyarakat sipil gitu ya, bukan masyarakat yang lebih luas yang populis, kayaknya agak berat gitu ya gitu. Tapi ya sekali lagi ya tidak apa ya, artinya sebagai sebuah alternatif kenapa tidak gitu. Dan itu juga mungkin catatan saya ya, saya melihat gitu ya, hampir ya lebih dari 15 tahun lah di masyarakat sipil gitu. Saya melihat buat teman-teman hanya bisa bersuara dan bersuara, tapi teman-teman tidak punya, masyarakat sipil terutama ya, tidak punya semacam solusi persoalan yang lebih aktual, lebih pragmatis. Itu yang kadang-kadang tidak ketemu. Secara prinsip, secara ide oke gitu ya. Dan sayangnya semakin kesini teman-teman semakin tergerus begitu. Jadi itu juga catatan buat kita terutama ketika masuk dalam nanti 2024, kemudian tahun ke depan karena ide-ide besar itu semakin banyak begitu ya. Gitu. Nah, kembali kepada seorang Mahfud MD ya, saya pikir ya sebagian mayoritas masyarakat sipil masih menganggap dia sebagai salah satu tokoh gitu ya, dan bisa didorong. Tinggal bagaimana apa namanya ini menjadi sebuah daya tawar. Nah, yang paling penting mungkin Bung Meldi kalau kita lihat ya dari sisa jabatan Pak Mahfud ya sampai Oktober 2024 kalau tidak salah begitu ya. Saya pikir ada beberapa persoalan-persoalan mendasar yang bisa ditorehkan atau diselesaikan oleh Pak Mahfud misalnya, terutama dalam konteks peraturan perundang-undangan, kemudian proses penegakan hukum gitu ya. Jadi saya pikir kalaupun memang bukan rezekinya seorang Mahfud MD untuk tahun 2024 nanti, tapi kalau bisa menutup dalam setahun terakhir ini dengan performa, dengan capaian-capaian yang menjadi dasar, menjadi fundament untuk terutama untuk kehidupan hukum, kemudian tata kenegaraan gitu ya, dalam reformasi aparat penegak hukum dan seterusnya, keadilan dan seterusnya, saya pikir itu sudah menjadi sumbangsi besar dari seorang Pak Mahfud MD, Bu Meldi. Iya. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bu Meldi. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.